Gara-gara menyimpan ponsel di dashboard motor, tentu menjadi kesempatan bagi pelaku kejahatan, cekiders. Wow! Kedua pelaku yang lagi jalan-jalan siang melihat ponsel yang disimpan di dashboard motor. Oh no! Tanpa pikir panjang, pelaku pun langsung mendekati motor tersebut. Oh no! Waduh, di zaman sekarang kalau punya barang berharga sebaiknya disimpan baik-baik ya. Soalnya makin kesini makin banyak aksi pencurian, cekiders. Niat baik korban ini patut kita apresiasi, cekiders. Wow! Awalnya terlihat ada pembeli yang lagi mampir di salah satu konter pulsa. Ternyata modusnya aja jadi pembeli, cekiders. Oh no! Nyatanya si Mbak ini adalah pelaku pencurian ponsel. Wow! Pelaku berpura-pura meminjam ponsel kepada korban dengan alasan ingin menelepon rekannya. Oh no! Merasa tak curiga, korban pun memberikan ponselnya. Selang beberapa waktu, pelaku yang sambil menelepon itu tiba-tiba kabur begitu aja, cekiders. Nih maling otaknya encer banget ya, cekiders. Awalnya si maling terlihat masuk ke area kafe di Ciledug sambil menyamar sebagai pembeli. Wow! Si maling mulai duduk sambil memantau situasi sekitar. Oh no! Tas yang berada tak jauh dari korbannya dengan mudah dicuri, cekiders. Wow! Wadidaw, tuh maling gesit banget ya. Sampai korbannya aja nggak sadar kalau tasnya udah digeser. Oh no! Atas kejadian itu, korban pun kehilangan satu laptop miliknya, cekiders. Pencurian mesin outdoor AC yang terpasang di dinding rumah warga terjadi di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Apes, pelaku jatuh dan nyaris tertimpa barang curiannya. Namun tidak menyerah, pelaku mengambil karung dan mengemas mesin tersebut lalu kabur. Dugaan sementara pelaku merupakan spesialis pencuri mesin outdoor AC lantaran sudah membawa perlengkapan dan sangat cepat saat beraksi. Di wilayah kami di 25 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, ada video viral adanya seorang laki-laki yang belum ditahu identitasnya memanjat tembok rumah dan mengambil outdoor AC. Aksi pencurian dengan barang bukti rekaman CCTV ini telah dilaporkan pemilik rumah ke Polsek Rapocini. Polisi yang sudah mengetahui identitas pelaku mengimbau pelaku segera menyerahkan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Fin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di pesisir Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara menjalankan ibadah puasa pertama di tengah banjirop. Sejumlah remaja di Bojonegoro, Jawa Timur melakukan aksi berbahaya dengan terjun dari jembatan Sungai Begawan Solo di tengah arus deras dengan status siaga darurat bencana banjir. Banjirop atau pasang air laut yang meluap hingga daratan kembali dirasakan ribuan warga di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara saat melaksanakan puasa Ramadan hari pertama. Para pedagang takjil harus bertahan berdagang di genangan air karena banjirop naik sekitar pukul 2 dan baru surut pukul 6 sore hingga membuat takjil yang dijajakan lama terjual. Video viral memperlihatkan aksi nekat sejumlah remaja yang terjun dari jembatan Sungai Bengawan Solo. Aksi nekat ini dilakukan di Jembatan Padangan, perbatasan Bojonegoro dan Cepu, Blora, Jawa Tengah, serta Jembatan Kali Ketek, penghubung Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban. Aksi ini tergolong berbahaya karena dilakukan di tengah arus Sungai Bengawan Solo yang deras dan dalam kondisi darurat bencana banjir.
Puluhan ton ikan nila merah siap panen milik petani di Waduk Cengklik, Boyolali, Jawa Tengah mati mendadak sejak hari Sabtu lalu. Diduga matinya ikan akibat cuaca ekstrim hingga minim sinar matahari dan hujan deras yang memicu fenomena upwelling atau naiknya endapan dasar waduk ke permukaan yang mengganggu menyebabkan ikan mati mendadak. Akibatnya para petani merugi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Warga Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggeruduk tempat pengolahan limbah plastik. Selain menolak adanya kegiatan pengolahan limbah plastik, warga juga menemukan ratusan bangkai ayam yang menimbulkan bau busuk menyengat. Sebanyak 7 kecamatan terendam banjir akibat curah hujan cukup tinggi di Bangkalan, Madura. Volume air hujan yang terus meningkat membuat air sungai meluap dan membanjiri wilayah perkampungan serta jalan raya. Ini perbatasan Kombangan. Luapan air banjir serta aliran air yang cukup deras merendam desa-desa yang ada di wilayah perbukitan, termasuk salah satunya Desa Banyuneng Dejeh, Kecamatan Geger, Bangkalan. Banjir merendam sejumlah rumah penduduk hingga ketinggian lebih dari 1 meter di 7 kecamatan, di antaranya Kecamatan Geger, Konang, Kokop, Kelampis, Sepulu, Arosbaya, dan juga Kecamatan Belega. Menurut warga, volume ketinggian air meningkat sejak malam hari setelah intensitas curah hujan yang cukup tinggi sejak siang. Tak hanya perkampungan penduduk, luapan air juga mengakibatkan putusnya jalur transportasi antar kecamatan akibat terendam air banjir. Selain membantu warga yang rumahnya terendam banjir, petugas juga diterjunkan untuk mewaspadai terus meningkatnya volume air karena curah hujan masih cukup tinggi hingga Selasa sore. Jadi total semua kurang lebih yang terdampak dari 4 desa di Kecamatan Arosbaya kurang lebih 2.000 warga yang terdampak. Dan kita lihat saat ini situasi di lokasi bencana banjir masih berlangsung, kemudian debit air masih cenderung meningkat. Selain membantu warga setempat, petugas dan relawan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak banjir, terutama untuk pemenuhan kebutuhan utama mereka. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan terus mencari satu korban hilang kapal Pari Kudus yang terbalik di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Ada 12 kapal gabungan dari berbagai instansi yang diterjunkan. Pencarian korban yang masih hilang terbaliknya kapal Pari Kudus di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Senin sore kemarin terus dilakukan petugas gabungan. Kapal SAR ini berangkat dari dermaga Basarnas di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Ada 12 kapal gabungan yang terlibat dalam proses pencarian. Petugas gabungan akan terus melakukan pencarian selama 7 hari. Pencariannya hari ini kita pagi dimulai dengan membagi serum menjadi 4 tim, yaitu terdiri dari 71 unsur yang terlibat, kemudian kapal kami gunakan ada 12. Kepala Kantor SAR Jakarta juga mengimbau untuk mengutamakan keselamatan, terutama penumpang wajib menggunakan life jacket atau jaket pelampung saat perjalanan hingga sampai tujuan. Sebelumnya korban penumpang kapal Pari Kudus bersama 32 penumpang lainnya yang akan menyeberang balik dari Asia Resort menuju Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Diduga kapal terbalik setelah dihantam ombak besar saat belayar pada Senin sore kemarin. Dari Jakarta, Sopyan Firdaus, iNews melaporkan.